Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan kesehatan, juga diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Slawi. Semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar, lancar rezekinya, berkah barokah umurnya, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, agama maupun tetangga sebelah dan manusia. Kebetulan sahabat Pusaka Jaya mungkin sahabat Pusaka Jawa kita kedatangan tamu ya, kolektor. Ya, saya bilang kolektor karena memang tidak memperjualbelikan. Jadi kalau saya kolektor, ini Ko Hendri dari mana Ko? Dari Purwokerto, Banyumas. Banyumas. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ko Hendri diberikan keberkahan umur, sehat walafiat, bisa nguri-nguri budaya. Amin. Saya bilang ke Ko Hendri next time kalau butuh sesuatu, terutama cien duit, ditol bae ngomongnya ya Ko. Tapi Ko Hendri katanya nanti dulu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan babar pusakanya Ko Hendri jauh-jauh dari mana? Banyumas. Dari Banyumas ke sini ya pengen silaturahim yang pertama, terus kedua Ko Hendri bawa banyak pusaka ditayuh sama Kilandak. Dalam sejarah Kilandak, nayuh paling banyak berapa tadi? 25 borongan. Ditebas kayak menebas pelem. Ya Ko Hendri, silakan Ko Hendri. Silakan. Kenapa alasan ditayuh bagaimana Ko Hendri? Alasan ditayuh iya. Biar deket wis. Jadi biar pengen lebih ngenal kan. Siap. Selama ini dari kemarin udah ngumpulin beberapa pusaka. Betul. Jadi memang seneng awal-awal dari dapur, dari sekedar pamor. Betul. Tapi kok terakhiran kalau belum kenal esoteri itu kayak kurang gimana gitu. Jadi siap, betul. Ya, betul. jadi kebetulan kenal tahu Pak Oo dari Pusaka Jawa sama Kilandak Jawa, akhirnya silaturahmi ke sini pengen minta tolong buat dibantu. Ditayukan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya sering menggarisbawahi bahwasanya pecinta Tosan Aji versi PJO Pusaka Jawa Official ada 3. Yang pertama suka dengan antikannya, yaitu tangguh utuh sepuhnya, ya. Yang kedua suka dengan esoterinya atau dalemannya saja, yaitu sisi spiritual, energi atau powernya lah bahasanya seperti itu. Yang ketiga adalah dua-duanya, suka dengan esotori, keindahan luarnya, antikannya. Yang kedua adalah suka dengan isinya. Nah kebetulan Ko Hendri dua-duanya. Poin yang ketiga, kalau Mas Oo suka apa? Suka semuanya. Sing penting ya jayalah selalu Nusantaraku. Amin. Ya kemudian iya, berbudayalah sesuai dengan budaya kita masing-masing. Jangan sampai kita lupa akan corak baju kita. Seperti itu. Oke, pusaka apa yang akan dibawa dan dibabar oleh Kilandak? Apa coba? Ko Hendri silakan. Pusaka apa? Silakan jelaskan asal usulnya. Kebetulan bawa satu kadga. Siap. Yang dapat dari Om Prabu Sastro. Kebetulan Om Prabu Sastro itu sempat dapat ada 12 pusaka dari amanah dari Mbah Daryo yang sempat usianya sampai 160 saya kayak tahun. Kenal deh. Dari Mbah Daryo, iya. Kayaknya kenal deh. Jadi itu orang terkenal ya? Kalau
belum dapat info lebih lanjut sih, tapi cuma info dari Om Prabu Sastro itu memang beliau usia sampai nyampe 160 tahun. Terus kebetulan ada 12 yang diamanahkan ke Om Prabu Sastro dan 3 kebetulan alhamdulillah ada di Hendri. Berarti salah satunya ini ada Katga. Estimasi era dari Banyumas. Sip. Ini sahabat Pusaka Jawa, saya belum pernah ngangkat Tangguh Banyumas. Nah, ini untuk sahabat Pusaka Jawa yang Banyumas patut bangga karena Ko Hendri menampilkan pusaka khas Banyumas. Ya, Ko Hendri ya. Iya, betul. Iya. Buat pameran nanti Ko Hendri. Siap. Iya. Buat kembangan aja jangan di tuku bupati ini. Gimana Ko Hendri? Silakan buka Ko Hendri. Iya. Oke, sahabat Pusaka, bilanya cukup besar. Kita ketahui Katga itu sebetulnya menurut versinya itu kan bukan senjata sini ya. Katga itu sebetulnya hampir versi-versi senjata mirip Eropa, cuman kan dulu juga sudah ada pertukaran. Ada. Iya, pertukaran kerajaan, dan ini yang punya Katga rata-rata hanya pangeran dan raja. Katga juga ada cara makainya sebetulnya. Oh, saya malah baru tahu. Cara megangnya biasanya beda. Gimana? Kan ada Katga yang begini, yang di sininya ada ini. Oh iya. Kayak gini, makanya ada yang kayak gini. Kayak gini ada yang gini. Ada yang seperti ini. Nah, ini Katganya cukup lumayan sahabat Pusaka Jawa. Panjang berapa ya? Ini kebetulan saya pakai jimatan. Ini sih jimat saya ini. Maaf, ini dari pegangannya. Sahabat Pusaka Jawa saya dekatkan ya. Saya dekatkan ke kamera biar sahabat Pusaka Jawa lihat. Ini Katganya istimewa. Dari handle-nya saja. Ini maaf tak pegang bilanya ya Ko Hendri ya. Ini bilanya pun ori. Biasanya di sini ini bilanya adalah pakai kayu atau tulang. Ini langsung besi ya. Terus kemudian ini tidak berpamor atau bahasa orang bilang kelengan atau pengawak wojo atau wulung atau apalah sebagainya. Seperti itu, coba diukur. Ada nogo primitif. Oh iya. Ini makanya saya harus ada orang yang punya. Sahabat Pusaka Jawa, ini ada nogo primitifnya di kanan kiri, stilasi naga. Ya, ini stilasi naga ini. Ini mulutnya 2 kanan kiri ya. Nah, istimewa. Jadi ini boleh dikatakan Katga naga penganten karena double. Betul nggak? Betul. Kayaknya salahnya nyaluk maaf ana wong iki sing duwe. Nah, apalagi silakan diceritakan Ko Hendri. Sudah kalau sudah. Orang belum dapat informasi. Ko Hendri waktu ini udah berapa lama sama Ko Hendri? Belum lama sih. Belum lama. Sekitar hampir kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, iya. Berarti masih anget. Masih anget. Dari handle sampai pucuk bila itu 59 Ko Hendri. Ya, 59. Iya. Lumayan karena bisa buat gelut. Artinya senjata itu kan mempunyai fungsional dua fungsional. Pertama kita untuk fungsi seperti pada umumnya untuk bertahan hidup, ya kan? Yang ketiga yang kedua sisi tuahnya seperti itu. Nah, mumpung ada Kilandak Jawa ya, nanti Kilandak Jawa Nayuh, saya ngobrol sama Ko Hendri tentang Banyumas dan senjata-senjatanya. Silakan Kilandak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, ada tetangga sebelahnya. Ko Hendri, saya kan tahu nih Ko Hendri kolektor, dan untuk dapur menurut saya kan Ko Hendri tadi cerita dapur naganya ada berapa Ko Hendri? Dapur naga yang di rumah? Iya. Total. Kalau dapur naga total nggak banyak, tapi kalau yang dapur naga ada 21. Ada 21 total. Tuh kan, sahabat Pusaka Jawa, dapur naga untuk yang dapat 21 termasuk banyak. Ya, kenapa saya bilang? Karena naga itu nyari susah, apalagi yang kita cari yang sepuh. Kalau cari yang kamardikan kan banyak. Ya, tapi kita juga tidak menyepelekan yang kamardikan. Nanti kalau kamardikan disepelekan, nanti tidak ada yang memproduksi lagi, tidak ada yang berbudaya lagi tentang keris. Ya kan, seperti itu. Saya ada 3 yang kamardikan. Bagus yang ya? naga. Tuh, bagus. Tapi justru kalau yang 3 itu salah satunya itu bagusnya itu bisa berdiri tapi dengan seimbang. Keseimbangan. Betul, ya. Siap. Itu. Kalau yang lainnya itu baru yang mulai dari estimasi era Mojopahit, ada Singosari, ada Mataram. Ko Hendri, saya kan insya Allah Desember mau ke Jogja,
tapi lewat selatan. Oh, ini. Mampir boleh nggak? Boleh. Kita siap, review serius. Siap, serius ya. Ya. Nanti saya bawa mobil ke sana. Kayaknya Kilandak nggak ikut deh. Nggak ikut. Saya mau ke Bali. Tapi nanti kalau bisa sih ikut ya Ki ya. Nanti saya ajak ikut. Soalnya biasanya saya bablas ke Jogja. Di Jogja juga saya ditunggu teman-teman. Mas Bali. Pala pulang indah. Pala pulang indah kirain. Jadi rencana saya ke Jogja, teman-teman Kris juga minta direview di rumahnya. Oke, saya siap, saya bilang gitu. Ko Hendri, sekarang saya mau tanya, sejak bermain pusaka, apa yang dirasakan Ko Hendri? Ko Hendri kan pasti punya hobi yang lain dong. Ini termasuk hobi dong. Iya. Apa yang perbedaan antara bermain hobi pusaka dengan yang lainnya? Hobi perbedaan dengan yang lain? Iya, dengan hobi yang lain kayak tenis meja, voli, berenang. Kalau itu mungkin lebih olahraga buat kesehatan ya. Tapi kalau ini sih nggak tahu kenapa memang ada rasa. Ada rasa, terus ada panggilan juga kepingin. Siap. Ini tuh satu kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan juga. Setuju. Jadi ada rasa ingin buat nguri-nguri budaya istilahnya gitu. Terus kebetulan juga walaupun ya awal muasal banyak yang main dari Kamardikan itu kan juga belum tahu tentang itu sih, berawal dari memang sesuai budget juga yang minim-minim. Tapi nambah-nambah info kok semakin cinta sama pusaka itu, apalagi ternyata semua pusaka itu memang doa baik dari sang empu untuk pemegang. Jadi itu yang tambah menggebu ya. Jadi gini sahabat pusaka Jawa, ada jargon di Tosanaji itu edan keris angel tambane kok ending rapi dewek wis tuku maning pragate kapan. Ya kok Hendri. Iya betul. Oke. Sudah Ki. Silakan Ki. Sudah. Dan besinya sangat kuat banget Mas. Gimana? Oke. Gini aja udah bunyi kan nih. Sering. Kan menyatakan bahwa ini besi tua banget kan. Dan namanya itu Raden Banyak Soro. Raden Banyak Soro. Terus? Dari daerah Banjarnegara. Malah dia dari Banjarnegara. Dari pegunungan dari daerah Banjarnegara. Kalau zaman dulu memang Banjarnegara juga masih masuk Banyumas, jadi Barlingmas cakep. Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap. Itu masih satu itu. Kalau sejarah dari Kerajaan Pasir dulu, terus turun mulai jadi Banyumas itu sebelum dipecah akhirnya jadi Banyumas. Dulu ada namanya Kerajaan Pasir. Pasir, ya betul. Jadi sempat dipecah jadi ada dibagi jadi beberapa kabupaten itu. Kerajaan Pasir abad berapa itu kira-kira? Wah, kalau abadnya kerajaan seusia dengan kerajaan apa? Zaman Kerajaan Pasir itu zaman udah lama juga. Jadi waktu kisah Kamandaka, Raden Kamandaka. Ya suwe. Jadi dulu Kamandaka kan ke Purwokerto itu karena di Purwokerto itu ada seorang putri itu. Dari seorang putri kan nggak mungkin kalau nggak ada kerajaan besar. Iya. Namanya Raden Banyak Soro, dan juga warna energinya itu ungu kehijau-hijauan Pak Hendri. Dan di sini ada yang namanya itu energi alam, energi dari si empu, doa-doa si empu, dan juga energi dari khodam dan juga pemiliknya ada di sini tersimpan rapi sampai sekarang. Jadi ini itu memang untuk manfaatnya itu untuk namanya itu ya protek dari manusia dan protek dari bangsa jin. Double protek dan kewibawaan yang memang full gitu. Dan juga bisa juga untuk ya ngambil masalah. Pelanggaran. Larang Mas mesti. Jadi memang bisa untuk senjata secara manusia gitu, betul. Bisa. Itu juga situ, dan memang proteknya itu menyerang dan bertahan. Bisa. Protek yang menyerang dan bertahan, bisa untuk balik. Artinya begini, ketika diserang secara goib, pertama ditampung dulu. Terserah pemilik nih. Oke, saya mau kamu nyerang saya nih. Habis gitu udah
gantian ya, si senjata serangan yang mereka kumpulkan dibalikan lagi ditambah dengan power yang ada di sini. Jadi itu. Dan juga bisa untuk bentuk proteknya itu siapa yang mengambil barang kita itu akan dikejar-kejar dua naga ini. Oh, ada kayak direp-rep kayak gitu ya. Kayak utangnya nyaur-nyaur ya direp-rep kan iki ya. Wis parah wis. kayak hampir kayak umyang ya. Hampir kayak umyang. Ini bentuknya naga. Bisa tahu nama naganya? Namanya Raden Jero sama Nyimas Dalem Pengasih. Raden Jero dan Nyimas Dalem Pengasih dari Pantai Sodong. Sodong mana sih? Sodong dekat Cilacap, Sandil Cilacap ya. Iya, betul sekali di situ. Oh ya, saya nggak tahu. Dan mintanya itu untuk ini ya, itu manfaatnya ya Pokok Hendri ya. Manfaatnya itu seperti itu. Proteknya itu kalau menjaga itu, kalaupun sampai orang itu mengambil atau hutang atau kita menagih hutang, itu sebelum menagih ini kita kasih buhur. Dia mintanya buhur sama minyak yang namanya itu tadi Mas, misik putih digini-giniin. Ya kan? Terus gak usah dibawa. Gak usah dibawa giniin, terus kita nagih orangnya pasti ya gimana lah, enak gitu. Oke, jadi sebelum eksekusi nagih, ini barang dikasih minyak dulu sambil disambat. Ini ditinggal. Kalau bawa ini memang pasti ngagih, ngecak ribut. Ya kalau ngecak ribut, bisa. Kita ngein, tapi bumbuan ngein karena ngein parang pada bayar barangnya embu. Sing menang siapa? Ya gini sersan ya. Dan cara penyentuhannya itu mandi air laut di Jumat Kliwon. Memang secara langsung mau secara ngambil dulu nggak masalah. Memang ini ya apa ya, penyelarasan beda-beda tergantung tetangga sebelah ya Ko Hendri ya. Iya. Jadi Ko Hendri tahu kita podcast seperti itu nggak ada tulisannya ya Ko ya. Iya. Langsung begini ya Ko ya. Ini saksinya Ko Hendri. Dan nggak ada yang namanya briefing. Jadi penyatuannya itu sama dikasih bunga kok. Bunganya itu mintanya itu bunga mawar kok. Mau mawar putih, mau mawar itu nggak masalah kok. Jadi seperti itu. Jadi memang proteknya itu kalaupun sampai semua kita intinya Ko Hendri punya jagung, terus ada yang ngambil, ya wis berat wis. Yen orang jaluk maaf. Jadi nggak sampai yang gimana meninggal itu nggak sampai gitu. Jadi merasa bersalah Kang. Ngoten kemarin Ko Hendri kok kemarin malam kita ngambil jagung. Paling kayak gitu kok. Jadi memang itu, tapi kalau memang parah dan itu berharga ya tahu sendirilah. Resiko ditanggung mengambil bendanya Ko Hendri lah, intinya seperti itu. Jadi memang begini Ko Hendri, penyelarasan itu adalah salah satu bentuk apa ya, seperti baju saja, biar kita dipakai nyaman ya kita harus bajunya disesuaikan dengan diri kita. Umumnya ini ternyata ini energinya besar Ko Hendri, ternyata dipakai Ko Hendri tidak diselaraskan kan. Kadang ada yang bilang, Mas kok saya punya pusaka anaknya nangis. Rasanya gini lah Kang, kita punya watt di rumah itu 450. Kita punya preset dan lain-lain hampir 1.200. Kalau dipaksakan gimana kau jeblugo. Nah, seperti itu. Nah, gunanya penyelarasan kita menaikkan daya biar sama. Jadi kalau biar pusaka ini bekerja maksimal. Seperti itu kok. Oh iya, oke. Terus tadi penyelarasan sudah, pemakaian sudah, perawatannya kasih itu doang. Minyak misik hitam, misik putih. Maaf, minyak misik putih per Jumat Kliwon, Mas. Dia mintanya. Oke. Jadi seperti itu. Misik putih dicampur singer atau Singer, boleh? Iya. Sekalian rawat gila, jadi dua-duanya. Jadi kita punya manfaat dua, ininya bagus, dalemannya juga menerima gitu. Jadi sahabat Pusaka Jawa, kalau di PJO ini walaupun kemauannya minyak singer saja, minyak misik putih saja, tapi kita juga kan ngurus bilahnya biar nggak korosi. Makanya kita campur minyak singer karena minyak singer bersifat netral. Ya. Dan misik putih pun kayaknya nggak seperti misik pekat, nggak ngerusak bilah.
Iya, gitu kok. Rusak sih kagak, nutup pamor. Ya, tapi ini kelengan ya. Pamor iki ya. Iya. Tapi kan eman-eman. Tapi karo musik putih kayaknya enggak. Siap. Apalagi ini silakan. Jadi memang pesannya dari Raden itu intinya ya untuk Ko Hendri sendiri itu selalu intinya gini. Ko Hendri itu harus sebenarnya intinya seperti batu karang diterpa ombak diterpa apa, Ko Hendri itu tetap tegar gitu. Pesannya itu seperti itu dari beliaunya itu. Jadi apapun rintangan, apapun yang berada di depan Ko Hendri itu, Ko Hendri jangan pernah lari dari apapun masalah itu, harus ditangani atau harus dihituin. Insya Allah ya atas izin Tuhan mereka akan membantu Ko Hendri kalau ada masalah. Siap. Ko Hendri sendiri juga kan termasuk orangnya good lah ya, bagus lah. Orangnya juga religius, rajin berdoa. Ya kok ya. Saya tahu lah Ko Hendri sih rajin berdoa lah. Bikin status ya kemana wes, syukurlah. Orang kalau rajin berdoa insya Allah berkah hidupnya Ko Hendri. Terus apalagi yang mau disampaikan? Ya untuk disampaikan itu satu, beliau itu minta yang namanya itu singkep Mas, minta mori dan jangan ditaruh sembarangan. Dan ada satu kok, ada pantangannya kok. Oh, pantangannya. Pantangannya tetap sama kok. Dia mintanya itu gedang emas, jangan pernah dipakani gedang emas. Gitu. Ora apa-apa kok, wong tuh ya ini berkeringiran. Cari kok ini ora apa-apa, nyong tuh ya ini berkeringiran kok karo sate wedhus. Jadi efeknya apa Ki? Kalau makan gedang Mas? Jadi memang naganya itu nggak bisa nyatu. Efeknya dengan naganya. Gitu. Karena kalis Mas. Ntar Ko Hendri itu jadi minyak. Mereka itu air, jadi nggak bisa nyatu gitu. Tapi kalau sama Raden itunya bisa. Siap. Tapi kan tidak ada dua itu kayak ibarat kata macan kuku nelaka, untuk nelaka ya kurang gerung tok. Ya kurang maksimal ya seperti itu. Oke. Ada lagi Ki? Udah sih. Silakan Ko Hendri untuk pesan-pesan buat sahabat Pusaka Jawa. Iya, untuk para subscriber. Pesan-pesan apa ya? Generasi milenial ya, jangan takut untuk punya pusaka berbudaya juga. Terus dan intinya kebetulan kayak Hendri kan juga mulai sempat posting pusaka juga, itu banyak yang takut. Jadi teman-teman tuh banyak yang kayak inilah itulah. Jadi jangan karena berkaitan dengan mistik. Walaupun memang nggak jauh dari itu juga ada, tapi intinya semua pusaka itu memang dari doa yang baik. Jadi harapan baik dari Sang Empu. Jadi malah semakin banyak semakin bagus sih harusnya. Asik. Semakin banyak doa. Ini Ko Hendri bilang semakin banyak pusaka semakin bagus karena doa yang tersemat dalam pusaka semakin banyak. Kalau saya beda lagi, semakin punya banyak pusaka semakin kaya. Alasannya tahu? Beli pusaka mahal. Berarti kan sugih nih pusakanya banyak. Berarti dia orang kaya, kenapa belinya mahal? Bener nggak? Betul sekali. Bener Ko Hendri? Ini Ko Hendri berapa koleksinya, berapa, ada berapa Ko Hendri? Baru 110. 110 dibikin rata-rata, walaupun saya tahu koleksi pusakanya. Enggak, dibikin rata-rata 3-4 juta. Wis ya. Dikali 100, mengatakan 4 juta wis dibikin satu bila 4 juta. Kali 100 pira? Sudah berapa? 400 ya? 400. Itu ada yang Ko Hendri ada yang beli 25 juta satu bila. Ada yang macam-macam ya Ko Hendri ya? Iya. Ko Hendri ini terkenal di tetangga sebelah. Di channel tetangga sebelah wis kalau Ko Hendri masuk wis kayak tongkang ya. Wah, morong ya Ko Hendri ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Oh, kuat silakan. Edan keris angel tambah edan wadon gampang tambane edan keris pimen Mas Oo. Angel tambane. Hendri gimana? Edan keris tuku maning. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya.
Rahayu, rahayu, rahayu.